Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya yaitu Muhammad Al-Amin. Tempat tanggal lahir saya yaitu di Kota Blora, tanggal 29 Februari 1988, tepatnya di tahun Kabisat, yaitu tahun dimana habis dibagi 4 ya. Awal pertama kali saya mengenal SDT Nurul Huda Padangan tersebut berasal dari teman saya. Teman saya itu seorang guru di Kota Cepu, memberikan informasi kepada saya bahwa SDT Nurul Huda tersebut membutuhkan seorang pengajar atau seorang pendidik yang profesional ya, yang juga ada basicnya tentang agama, yaitu berakhlakul karimah. Nah, disitulah saya ingin memajukan diri atau memberanikan diri untuk bisa masuk menjadi salah satu pengajar atau pendidik di SDT Nurul Huda Padangan tersebut. Nah, kemudian SDT Nurul Huda Padangan tersebut yaitu satu, karena dilihat dari program basicnya atau pillar of educationnya, yaitu mempunyai jiwa agamis ya, di sini ya, sambil mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW ya. Jadi inilah tantangan di mana SDT Nurul Huda ini mempunyai program yang mungkin ada 4 besar yang ingin dijadikan mencetak generasi muda di zaman sekarang. Mungkin yaitu sekarang mencetak generasi akhlakul karimah, yaitu budi pekerti yang baik. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa zaman sekarang itu memang kita itu krisis tentang akhlak ya, kurangnya akhlak atau tingkah laku sopan santun. Nah, di sini tantangan bagi saya ingin mengembangkan atau mengajarkan ilmu-ilmu agama atau akhlakul karimah kepada anak-anak di saat era globalisasi krisisnya moral tersebut. Yang kedua, mungkin ingin mencetak generasi emas atau bisa menjadi peserta didik yang mandiri. Di saat lulus dari sini mempunyai basic yang agamis, kemudian menjadi entrepreneurship atau leadership, pemimpinan, jiwa kepemimpinan, supaya menjadi masa depan yang lebih maju lagi sesuai dengan akhlakul karimah tadi. Dan selanjutnya ingin mengajak kita semua, ayo mari kita bergabung bersama-sama untuk mencetak generasi-generasi emas yang memiliki sumber daya manusia yang lebih unggul, kemudian berjiwa islami dan berakhlakul karimah. Selanjutnya yaitu tantangan jadi guru SDT Nurul Huda Padangan tersebut, yaitu bagaimana sekarang banyak kenakalan anak-anak ya, khususnya anak-anak remaja, yaitu tentang sekarang ada banyaknya anak yang suka berani sama orang tua, diperintah membangkang, dan lebih-lebih yaitu sering memainkan HP atau game online. Nah, ini ada tantangan bagi seorang pendidik, khususnya yang ada di SDT Nurul Huda Padangan tersebut. Nah, solusinya yang pertama yaitu bagaimana kita memberikan implementasi atau memberikan contoh kepada peserta didik kita, mana yang menjadi nilai-nilai agamis, nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana sabdanya Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimah akhlak, ya, bahwa sesungguhnya kita ini semua disuruh untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Jadi selain
mengembangkan potensi sumber daya manusia, kita juga mencetak akhlakul karimah untuk anak-anak zaman sekarang. Nah ini ya, jadi perlu diperhatikan bahwa tidak sekedar kita pintar atau punya bakat di dunia intelektual, teknologi maupun yang lain, akan tetapi juga unggul di bidang akhlakul karimah. Nah itu yang akan kita tanamkan kepada peserta didik yang ada di SDIT Nurul Huda Padangan tersebut. Untuk trik atau ide-ide menjadi seorang guru, kita tidak hanya berada di dalam ruangan kelas, akan tetapi juga mengajak peserta didik turun ke lapangan, melihat apa yang ada di lapangan, dan kita tidak membatasi pola pikir peserta didik, sehingga pada hakikatnya peserta didik akan dapat berpikir secara rasional atau secara apa yang ia pikirkan. Jadi tidak bisa seorang pendidik membatasi ruang gerak seorang peserta didik. Nah, maka kita harus sekali-kali kita harus turun ke lapangan, melihat apa yang ada di lapangan, sehingga pola pikir peserta didik juga akan menambah. Ya, jadi hakikatnya pada dasarnya manusia itu tidak ada yang bodoh. Kenapa demikian? Karena pada kodratnya manusia itu punya bakat masing-masing. Hanya saja belum saja muncul atau belum diasah. Mungkin si A pandai di bidang sains atau ilmu pengetahuan alam, ada juga seorang siswa yang pintar di bidang matematika, ada pun yang lebih ahli dalam bidang agama. Nah ini jadi punya potensi masing-masing. Jadi kita tidak boleh menjudge atau memvonis anak itu bodoh. Jadi hakikatnya pada seluruhnya manusia itu pintar, hanya saja belum mengasah bakat yang ada pada diri. Itu aja. Jadi triknya yaitu sekali lagi, mari kita ajak peserta didik, anak didik kita turun ke lapangan dan untuk berpikir, berimajinasi, kalau perlu berimajinasi lebih ya mengenai tentang apa yang ada di alam, karena semua yang ada di alam ini adalah semua pasti ada hikmah dan ciptaannya Allah SWT. Terima kasih. Berkolaborasi dengan guru yang lain, yaitu untuk memajukan SDIT Nurul Huda Padangan tersebut, yaitu yang pertama yaitu mengajak semua guru atau partner kita untuk bersinergi sesuai dengan tujuan awal. Yang kedua yaitu bertukar pikiran, karena semua pendidik pasti punya pemikiran yang masing-masing atau cara pandang masing-masing. Nah, di situ kita, yang ketiga kita mengutamakan musyawarah mufakat. Kita ambil mana yang terbaik dari yang baik-baik tersebut. Sekali lagi kita akan bertukar pikiran dan ambil yang terbaik dari yang baik. Jadi pendapat teman-teman semua, guru-guru yang lain kita ambil, masukan-masukan kita ambil, dan kita ambil yang terbaik dari yang baik. Itu mungkin trik saya untuk berkolaborasi untuk memajukan SDIT Nurul Huda yang ada di Padangan tersebut. Oke, jadi saya siap dan semangat untuk menjadi seorang guru yang berada di SDIT Nurul Huda tersebut, dan saya ingin juga memajukan dunia pendidikan agar peserta didik lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, dan didasari dengan ilmu agama. Nah, maka dari itu saya akan siap untuk memajukan SDIT Nurul Huda dan dapat bekerja sama dengan guru-guru lain untuk mencapai apa yang menjadi tujuan SDIT Nurul Huda Padangan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, maka saya ingin mengajak semua saudara-saudara saya, teman-teman saya, kerabat saya, maupun sahib-sahib saya untuk bersolawat. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.